Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin, karena baru saya sempat ini ingin menjelaskan mengenai tingkatan cara panen ya. Jadi ini lagi saya ini mau memaparkan lebih mendetail, lebih meluas ini cara panen sarang di dalam ruangan RBW. Ya. Kemarin kan saya bahas itu mengenai populasi, gimana caranya supaya sarang itu cepat bagus, kualitasnya bagus ya. Jadi sebelum saya lanjut ini konten, tolong ditonton sampai habis saudaraku, jangan ditonton setengah-setengah ya. Karena ini sangat-sangat berguna untuk teman-teman sekalian. Karena kalau saya membahas semacam kayak ini, biasa itu ngikuti yang pembahasan yang lain-lain untuk menambahkan istilahnya ilmu-ilmu saudara kita yang namun saudara kita sebenarnya sudah paham, hanya perlu didalami lagi. Karena betul-betul kita itu kalau diterjun di dunia wale, kita harus betul-betul itu konsisten ya. Kita harus konsisten. Jadi okelah saudaraku, saya kupas ini mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara kita baik di lapangan maupun di bawah kolom komentar. Itu sekarang itu kalau kita mau panen sarang walet, dilihat dari umurnya dulu, umur berapa kita punya gedung walet. Ya, tolong disimak videonya saudaraku ya. Umur berapa kita punya gedung walet di dalam maksud saya kita punya umur gedung walet atau bangunan walet, baru kita lihat perkembangan burung di dalam ruangan RBW, baru kita bisa prediksi. Yang mana yang saya maksud prediksi? Karena kalau bangunan itu baru umurnya muda, apalagi kalau waletnya belum terlalu banyak, jangan dipanen dulu. Terutama yang baru-baru dia baru-baru aktifkan dia punya bangunan RBW. Itu ya saudaraku. Jadi perlu kita betul-betul itu memeriksa bagian dalam bangunan RBW. Jangan sampai kita asal buka sarang, kita belum tahu yang mana yang bisa dibuka, yang mana yang sudah bisa dibuka, istilahnya dipanen. Ya. Kalau burungnya baru sedikit, lepaskan saja dulu sarangnya, jangan dipanen dulu. Karena yang kita kejar itu, kita butuhkan itu nomor satu adalah populasi walet di dalam ruangan RBW. Perkembangannya walet itu yang kita utamakan nomor satu. Kalau panen itu tidak susah, panennya itu saudara tidak susah kalau sudah banyak burungnya. Yang jelasnya kalau sudah banyak burung berarti produksi sarang di dalam ruangan gedung walet, di dalam ruangan bangunan walet itu cepat jadi sarang kalau burungnya sudah banyak, istilahnya sudah padat. Nah, kalau burung sudah padat itu berarti kita sudah bisa membahas mengenai cara panen dan tingkatan waktu panen. Maksud saya begini, kalau kita itu panen itu berapa kali, apakah dalam per tahunnya itu, kan ada pertanyaan saya kupas ini mengenai berapa kali panen dalam satu tahun. Nah itu intinya ini pertanyaan ini, berapa kali bang panen dalam satu tahun. Berarti kalau bahasa panen satu tahun itu, makanya saya bilang tadi itu yang saya utarakan, kita lihat dulu dari umur walet kita lihat dulu dari umur walet dan dilihat itu perkembangan walet di dalam ruangan RBW. Baru kita berbicara mengenai berapa kali panen dalam satu tahun.
Kalau sudah padat burungnya itu ya panennya itu tergantung dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang punya bangunan. Kalau sudah padat burungnya, biar baru 5 tahun kalau sudah banyak burungnya ya enggak apa-apa kita panen. Apakah kita mau panen per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, itu semua bisa dilakukan. Atau lebih percepat lagi per 2 minggu, 1 minggu, itu tergantung. Tapi kalau umur 5 tahun itu belum bisa kita masuk per 2 minggu. Itu masih terancam burung walet. Itu masih istilahnya masih rawan. Karena itu kalau baru umur 5 tahun itu belum. Memang sudah, kalau sudah mulai padat sarang ya. Tapi kalau kita mau masuk itu per 2 minggu itu masih sangat-sangat membahayakan kita punya burung walet di dalam ruangan RBW. Makanya saya lihat, saya utarakan tadi, saya paparkan, ini kita lihat dulu dari umur bangunan walet, umurnya sudah berapa, dan kita bisa lihat perkembangan di dalam ruangan RBW populasi. Baru kita bisa memprediksi berapa kali panen kita bisa masuk dalam per 1 tahun. Jadi lanjut dari itu tadi pertanyaan ini, kalau burungnya sudah padat, burung sudah padat, perkiraan kita bisa panen sekitar 1 kiloan sampai 1 kilo ke atas 1 kali panen. Itu kalau kita masuk per 1 bulan, anggaplah umur walet itu sudah masuk 7 tahun sampai 8 tahun. Berarti perkiraan itu 1 kiloan lebih atau kurang dan lebihnya itu sudah bisa panen per bulan ya. Sudah masuk sudah bisa panen. Sudah bisa kita atur panen itu, apalagi kalau burungnya sudah padat. Kalau itu yang jelasnya kalau sudah 1 kilo ke atas itu berarti burung itu mulai padat. Itu mulai padat berarti populasinya bagian dalam itu cukup lumayan. Sudah bisa dilakukan itu panen per 1 bulan. Berarti kalau panen 1 bulan kali 12 dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan itu berarti 12 kali panen dalam 1 tahun. Nah, itu jawabannya saudara-saudaraku ya. Itulah sudah jawabannya itu. Ini panen per bulan. Tapi kalau kita mau mengambil panen per 2 bulan, itu kan per 1 bulan 30 hari ya. Karena dalam 1 bulan itu kadang lebih, kadang tanggal lebih itu kan tanggal 31 biasa juga tanggalnya itu biasa kurang, tanggal 29, tanggal 28 1 bulannya itu kan tidak merata. Itu dalam 1 tahun itu tanggalnya selalu pas tanggal 30. Jadi kita ratakan saja. Kalau panen per 1 bulan itu berarti 12 kali panen dalam per 1 tahun. Nah itu. Kalau kita masuk per 2 minggu atau enggak, karena ini masih agak-agak rawan kalau per 2 minggu, tapi sebenarnya sudah bisa, tapi hati-hati. Kalau kita panen per 2 bulan berarti dalam 1 tahun itu 6 kali panen dalam per 12 bulan. Itu kalau kita panen per 2 bulan 1 kali panen, istilahnya buka sarang walet di dalam ruangan bangunan RBW. Nah itu. Tapi kalau kita ambil lagi di atasnya, lebih padat lagi waletnya dan umurnya walet itu 10 tahun ke atas, kita ambil per 2 minggu. 2 minggu itu berarti dalam 1 bulannya itu panen buka sarang walet itu 2 kali 12 berarti 24 kali panen dalam 1 tahun ya. Nah itu ini sudah panen per 2 minggu, berarti 2 kali panen per 2 minggu 2 kali panen per 1 bulan. Maaf ya, saya ulangi, 2 kali panen per 1 bulan berarti panennya per 2 minggu. Dia masuk 15 hari ke atau 14 hari. Itu.
itu. Jadi kalau per 2 minggu itu kita kali saja 12 bulan itu, dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Baru kita bagi 2. Kali 2. Berarti 24 kali panen dalam per 1 tahun. Kan cukup lumayan. Kalau 2 minggu itu berarti panen-panennya itu standarnya itu 1,5 kilo sampai 2 kilo. Atau biasa juga ambil itu sampai 3 kilo. Seperti yang kemarin saya jelaskan ini, ada saya punya langganan ini, dia panennya per bulan sampai 3 kilo, 4 kilo. Nah itu lebih parah. Jadi kalau kita kalikan lagi ya, oke lah kita ambil standar saja 3 kilo. Ya, 3 kilo per 1 bulan. 3 kali 12 berarti 36. Ya, 36. Itu 36 bukan panen. 36 per kilonya, 36 kilo per 1 tahun. Kita sudah kali saja itu. 36 itu seumpamanya harga saya ambil ya. 10 juta seumpamanya. 10 juta kali 36 berarti 360 juta dalam per 1 tahun. Cukup luar biasa, cukup lumayan. Sangat-sangat luar biasa ya penghasilan. Ini saya ambil ini per 3 kilo. Nah itu saudaraku ya. Itu tingkatan panen. Yang pertanyaan ini saudara kita yang baru saya angkat ini karena agak lambat, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin saya lewati. Jadi mohon maaf itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu belum saya angkat karena mungkin belum sempat. Nah, makanya selalu saya bilang kalau ada waktu luang saya akan mengutarakan, saya akan memaparkan, menyebarluaskan melalui konten tutorial saya supaya saudara-saudara kita bisa memahami namanya itu terjun di dunia walek. Itu bahasanya dunia walek itu berarti kita itu harus mendalami itu walek. Kita harus paham. Jangan asal sudah membangun ya sudah menunggu hasil. Nah itu. Jadi kita itu kalau sudah membangun bangunan walek itu kita itu belajar. Perlu mengetahui itu bagian-bagian yang teman-teman kita yang sudah berhasil, perlu bertanya. Karena banyak juga yang teman-teman berhasil itu istilahnya dia itu seakan-akan itu merahasiakan dia punya ilmu, kan tidak sama semua manusia toh. Tidak sama semua orang, beda-beda. Ada juga itu ya dengan senang hati itu dia memberikan ilmunya sama kita. Istri-istrinya dia punya di bangunan itu begini sampai saya berhasil. Berapa lama dia punya bangunan sampai dia buka sarang. Berapa lama bangunannya sampai ada sarang jadi di dalam, ada burung inap di dalam. Nah, itu aja ada itu banyak teman-teman juga yang mau keterbukaan dan kebalikannya banyak juga yang tidak mau buka rahasia-rahasia tentang walek. Jadi itu sulit. Nah, dan kita bisa menyaring juga, kita bisa memikirkan melalui akal pikiran kita. Kalau kita memperhatikan di bagian ruang RBW, oh iya cocok betul itu yang dia bilang itu teman-teman saudara. Saya juga lihat saya punya wallet, oh iya betul apa yang dibilang. Oh itu yang ditanyakan itu tidak sesuai dengan wallet saya di gedung saya, oh hindari itu ya. Nah itu. Jadi teman-temanku sekalian, itu tadi pertanyaan, kalau mau peningkatan atau jenjangnya cara panen supaya kita itu memahami itu bagian-bagian itu tingkatannya sarang. Nah, kalau bagus itu diusahakan itu supaya sarangnya itu kita buka, dilihat juga, jangan asal buka, jangan sampai sarangnya itu belum waktunya dibuka kita buka. Nah, itu cara panen yang pas. Gimana caranya supaya sarang burungnya bisa selamat, begitupun juga sarangnya bagus kita buka. Dia punya sarang berkualitas, harganya juga bisa mumpuni. Gitu, harganya bisa mahal karena sarangnya bagus. Cara panennya itu kita atur waktu bukanya. Nah, itu yang saya maksud. Selalu gimana caranya supaya kita itu menyelamatkan burung.
Maksudnya menyelamatkan burung itu berarti kita itu mengejar populasi untuk masa yang akan datang. Karena burung itu ada waktunya punah. Paham ya? Maksud saya punah. Punah itu berarti mati. Tidak selamanya burung itu manusia saja akan meninggal kok. Apalagi begitu burung juga sama. Semua ciptaan itu dari Allah itu akan ada masa hidupnya. Begitu juga burung walet. Ada waktu punahnya. Makanya kalau tidak ada penerusnya, tidak ada penerus ke depannya nanti, kalau induknya mati, tidak ada yang bisa gantikan induk. Jadi kalau ada penerusnya itu kan bagus jenjangnya. Nah itu, jadi kita itu betul-betul itu memperhatikan bagian dalam bangunan, kita merawatnya. Jangan selalu di otak-atik kalau belum waktunya. Nah, kalau masalah panen itu tidak susah kalau sudah banyak sarang. Berarti kalau banyak burung di dalam ruangan RBW itu siap-siap kita akan masuk panen per bulan kah atau per 1,5 bulan atau sekalian per 2 minggu. Siap saja. Karena kenapa saya bilang siap? Yang jelasnya kalau sudah banyak burung di dalam, sudah padat itu pasti akan berkembang biak. Pasti burung walik itu akan bertelur. Kalau dia mau bertelur, yakin aja pasti bikin sarang untuk telurnya nanti. Walik itu sebelumnya dia letakkan telurnya harus dia cetak sarang. Kan walik itu tahu. Maksudnya tahu gitu walik, oh saya ini mau bertelur. Jadi dia itu sebelumnya dia bertelur, dia akan tahu waktunya. Jadi dia cepat bikin sarang. Dia cetak sarang. Nah itu. Tapi kalau ada banyak sarang pancingan itu, jangan harap ya bikin sarang. Langsung diletakkan telurnya saja di situ. Jadi dia bikin sarang itu hanya titik-titik di pinggirannya, itu sarang imitasi. Ya silakan saudara-saudara kita. Kita mau pakai yang mana? Ada lagi pertanyaan, itu sarang imitasi bang, itu kan untuk sementara. Iya betul, untuk sementara, tidak salah. Sementaranya bagaimana? Berapa bulan, berapa tahun, atau selamanya? Nah, itulah teknik-teknik semua sebenarnya bagian konsultan ya, yang bagian perancang walet. Ya wallahualam, karena ini makanya selalu saya bilang, berulang-ulang bergulir-gulir saya bilang, apa yang saya utarakan itu takaran saya. Jadi kalau teman-teman ponis mengenai ini, kenapa ini penjelajah 75 dia membahas mengenai sarang imitasi begini, nah itu terserah dari Anda. Makanya selalu saya bilang, apa yang saya utarakan mau diambil atau tidak, saya tidak jadi masalah. Kan amanah yang saya berikan terhadap saudara-saudaraku itu demi kebaikan. Kan bisa juga kita cerna ya, apa betul yang saya bilang atau tidak. Makanya selalu saya bilang, ambil yang bagusnya, yang baiknya, buang yang buruknya, yang jeleknya. Itu yang saya maksud. Oh, saya sudah jelaskan itu mengenai suaranya, mengenai sarang imitasi. Semua saya sudah jelaskan tingkat-tingkatannya, semua saya sudah jelaskan. Sisa saudara-saudara kita yang perlu mencernanya. Yang mana yang bisa diambil dan perlu dipraktekkan di lapangan. Nah, itu berulang saya katakan saudaraku, berulang saya katakan, mudah-mudahan ini pembelajaran buat saudara kita. Apa yang saya utarakan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan besar manfaatnya. Karena kalau saudara-saudara kita berhasil itu adalah bahasa-bahasa ini ya sedikit ya, itu adalah amanah, itu pahala sadaqatul jariyah. Saya memberikan ilmu sama saudara, mudahan digunakan bisa berhasil. Nah, itu tujuan kita saudaraku ya. Jadi
Jangan bosan ya, jangan bosan menunggu. Gitu. Kita harus mensyukuri apa yang kita usahakan. Insya Allah yang penting apa yang saya paparkan semua itu pelan-pelan. Makanya saya bilang kalau saya membahas mengenai di dunia walek itu panjang, Jadi apa yang di pertanyaan saudara kita yang tertulis di bawah kolom komentar saya itu lagi saya angkat. Begitupun juga pertanyaan di lapangan biasanya itu pertanyaan di lapangan biasa, gimana bang kalau gini umpamanya, gimana bang supaya cepat banyak waleknya, bagaimana bang supaya sarangnya bagus putih harganya bisa mahal. Nah itu di lapangan biasa saya sering juga, jadi saya biasa juga saya angkat di konten ya, bukan bilang melalui saja dengan bahasa di bawah kolom komentar, biar di lapangan gitu. Jadi saya angkat juga ya. Jadi oke saudaraku, saya sudah memaparkan tadi, saya sudah sebarluaskan ini pembahasan tadi pertanyaan-pertanyaan kita saudara kita itu berapa kali panen dalam 1 bulan ke 1 tahunnya. Nah itu sudah saya utarakan tadi. Namun singkat kata itu intinya adalah kesabaran, telaten. Kita harus berjuang ya, apapun itu pekerjaan kita betul-betul itu harus berjuang, bersabar. Sama dengan saya ya, saya kasih ini pengalaman sedikit saya untuk saya. Seumpamanya saya ini masuk di YouTubers, saya itu bersabar, saya hadapi. Kita bikin konten begini, itu kan kita itu betul-betul sabar. Betul yang dibilang saudara kita, kalau kita bikin video umpamanya ya ngupload 1 kali, semacam teman-teman kita itu yang tutorial itu yang membahas mengenai YouTube, ngupload 1 kali satu minggu, apalagi kalau mengupload 1 video dalam 1 bulan, kira-kira bisa masuk akal mau berhasil ya. Sedangkan kita lagi upload hari-hari itu belum tentu, karena masih banyak pelanggaran. Ini saya angkat sedikit ya, ini saya angkat sedikit. Ini kan satu gambaran. Di mana letaknya itu kalau kita mau bekerja dan berusaha? Di situ kesabaran. Makanya saya bilang bukan dunia walek saja, apapun itu, apapun pekerja, apapun itu harus butuh kesabaran dan kerja keras. Kalau kita tidak bekerja, apa yang kita mau tunggu kira-kira? Kita lagi bekerja belum tentu, karena masih banyak kendala-kendala kita hadapi, masih banyak cobaan. Ibaratkan kalau dalam agama itu teguran, cobaan, dan asap, sama dengan itu tadi kalau pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kita mau bekerja setengah-setengah, sekalian tidak usah kerja. Nah itu tadi saya bahas mengenai tadi itu cara panen, per berapa kali panen dalam per 1 tahun. Itulah tadi saya sudah paparkan, gambarkan. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kataku ini ada agak menyinggung sedikit atau agak agak keras, karena saya itu semata-mata itu hanya gambaran saya kasih ya, itu hanya gambaran saudaraku ya. Jadi jangan diambil hati kalau memang ada kata-kata, karena saya ini hanya pandangan-pandangan. Semoga itu ada pembelajaran buat saudara kita, begitupun juga untuk diri saya. Karena saya ingin memaparkan ini demi kesuksesan saudara-saudara kita, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di luar sana. Karena masih banyak itu yang perlu ditanyakan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya kupas mengenai di dunia walek. Yang penting berbau walek, dan penting ada bahasa bunyinya walek, insya Allah. Oke saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia itu serba kekurangan, serba keterbatasan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kita itu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, saya ulangi, tidak ada yang sempurna.
Yang sempurna itu semata-mata karena hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.